juta, kita bicara foregone tax revenue itu adalah 10 triliun. Dan bagaimana ini bisa dianggap sebagai sebuah kebijakan yang komprehensif? Kalau kita di sisi lain kebijakan mengenai subsidi angkutan umum tidak diberikan secara baik. Nah ini saya kira satu contoh sebenarnya bahwa, dan kalau kembali ke gambar yang sebelumnya Mas, nah kita sudah melakukan assessment sederhana bahwa apa yang kita bicarakan bukan hanya sektor industri kan sebenarnya. Sektor industri, pertumbuhan industri otomotif, sektor hulu hilirnya mungkin positif. Tapi apa yang terjadi pada sektor-sektor yang lain, transportasi, pemerintah daerah, kesehatan lingkungan, saya kira itu akan menyebabkan satu isu yang penting. Dan mungkin ini sebenarnya apa yang kita lakukan assessment di sini itu harapan kita dilakukan juga oleh pemerintah sehingga betul-betul come up dengan sebuah solusi yang solid gitu mengenai sebuah kebijakan. Dan ini sama dengan kalau kita bicara mengenai sektor angkutan umum. Sektor transportasi misalnya dari Bapak dari Bekasi tadi Pak. Kalau kita melihat itu dan juga menjawab merespon Mas Izul, sangat sulit bagi kita untuk bisa mengharapkan pemerintah daerah di dalam investasi besar-besaran di sektor angkutan umum dan sektor transportasi karena anggaran daerah itu sekitar 1 hingga 3% saja untuk sektor transportasi dari seluruh APBD-nya. Ya, sehingga mungkin memang kalau usul kami itu adalah perubahan struktur pajak daerah sebenarnya. Ditata ulang sehingga ada insentif dari Pemda untuk melakukan investasi di sektor angkutan umum. Nah, karena kalau tidak, tadi seperti yang Mas Izul juga kebetulan dari sama-sama dari MTI, kita mendiskusikan bagaimana pemerintah daerah itu bisa support kebijakan mengurangi kendaraan pribadi karena sebagian besar PAD dari pajak kendaraan bermotor tidak mungkin itu. Namanya kalau kita menghalangi kendaraan bermobil sama aja mengurangi pendapatan asli daerah. Jadi memang ada, saya kira pada tataran makro nanti mungkin perlu ada kajian perubahan struktur pajak daerah ini Pak. Mungkin bukan pajak jenis pajak daerahnya tapi struktur penerimaannya bagaimana ini dimanfaatkan. Dan catatan saya yang terakhir adalah mengenai masalah subsidi BBM yang tidak efektif ya. Saya kira ini memang kembali ke masalah bagaimana pada tingkat kawan-kawan kita di DPR Pak, ini bagaimana alokasi ini betul-betul kita kawal ya. Tadi Mas Izul kan menyampaikan bahwa budget yang nanti dialokasikan untuk sektor transportasi hanya sekitar 1 triliun dari 50 triliun. Dan saya kira ini harus menjadi catatan penting kalau kita mau membicarakan kebijakan ke depan dan dugaan saya memang dalam periode kepemimpinan siapapun presidennya 2014-2019 pasti akan terjadi kenaikan harga BBM untuk 2 alasan. Pertama karena masalah defisitnya dan yang kedua karena hampir tidak mungkin kita mencari ruang fiskal baru kalau tidak ada adjustment harga BBM. Jadi saya kira kita perlu realistis dalam hal ini dan itulah saya kira menjadi PR kita ke depan. Mungkin forum ini bisa mengusulkan kepada pemerintahan yang akan datang. Demikian Mas. Baik, terima kasih Prof. Danang. Kita berikan aplaus untuk Prof. Danang. Mas Fadli, silakan tanggapan dari Anda, silakan. Ya, terima kasih. Jadi ada 2 poin penting yang saya catat di sini. Yang pertama dari Bapak yang dari Bekasi tadi, memang saat kita mengangkat benchmark negara lain sebagai pembanding, misalnya Singapura dan Jerman, memang ujungnya ke situ Pak. Kita memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa memang efisiensi birokrasi itu sangat diperlukan dalam hal implementasi kebijakan yang lebih efisien. Kalau misalnya kita ambil contoh misalnya Singapura memang satu payung dalam hal kebijakan transportasi publik. Mereka itu punya namanya Land Transport Authority, itu BUMN-nya Singapura, yang bekerja sama dengan SMRT Transport dan SBS Transit dalam hal rute dan segala macamnya. Kemudian yang kedua juga kita melihat bahwa selain daripada efisiensi birokrasi, juga memang dari sisi kembali lagi yang disinggung oleh Ibu dari, maaf tadi, Ibu siapa namanya? Ibu Eka, maaf Bu, saya lupa namanya. Ibu Eka memang memang kembali bahwa sekali lagi bahwa masalah kenyamanan itu masih menjadi prioritas ya untuk bagaimana mesti men-trigger orang kembali dan untuk menggunakan transportasi publik. Ya, saya kira itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Prof. Sutanto, silakan Prof. Mohon singkat padat Prof. Ya baik, terima kasih. Tanggung jawab pemerintah daerah saya kira tetap ada di dalam
mengadakan suatu pelayanan publik yang namanya angkutan umum. Tapi memang yang harus kita lihat kompleksitasnya memang semakin tinggi. Saya ingin mengatakan begini, bahwa tidak ada kebijakan transportasi yang tidak harus diimbangi dengan kebijakan lain. Tadi misalnya bagaimana dengan DKI yang mungkin memang mengandalkan APBD yang begitu besar dari sektor pajak, khususnya dari transportasi barangkali memang. Jadi memang kalau kita lihat DKI memang tidak punya resources kecuali jasa dan lain sebagainya yang kemudian representasinya adalah pajak. Cuma memang yang perlu kita lihat adalah bahwa DKI tidak melayani penduduk DKI sendiri. Tadi saya di awal mengatakan masalah demografi itu masalah yang luar biasa sebetulnya. Selama kita tidak bisa menghentikan imigrasi tadi, ya nggak akan selesai sebetulnya. Nah, cuma memang kompleksitas yang seperti ini memang tidak bisa juga kita selesaikan dengan solusi yang biasa-biasa saja gitu ya. Kalau dulu barangkali kita berpikir barangkali pajak progresif menyelesaikan masalah gitu ya. Ternyata enggak. Saya kira tidak sensitif mereka terhadap pajak yang progresif seperti itu. Kepemilikan tetap tinggi, ya. Bahkan bukan hanya kepemilikan barangkali, tapi justru penggunaan. Sehingga semua insentif dan disinsentif itu memang harus tepat sasaran. Misalnya tadi kita bicara mengenai, udahlah batasin aja untuk DKI itu BBM bersubsidinya, ya. Tapi kita minta Pak Irfa, barangkali kita nih provinsi yang nggak pernah menikmati dana alokasi khusus kali Pak. Barangkali dari DAK Tahdilah kita gede-gedein gitu. Gede ya. Jadi memang kita nggak cukup gitu. Bayangin, seingat saya begitu kepemimpinan gubernur yang sebelumnya selesai, barangkali APBD kita masih sekitar 30-an T. Dan di tahun ini kita mengusulkan bahkan angka sampai 70 sekian, bahkan mungkin 80 T. Itu lonjakan yang luar biasa saya kira, ya, hampir 2 kali lipat, bahkan lebih gitu. Dan kalau kita pikir dari mana lagi gitu ya, kita nggak punya resources kok kecuali tadi pajak dan lain sebagainya. Makanya tadi saya juga sambil joke mengatakan ya barangkali solusi yang tidak biasa-biasa tadi, jangan sampai kita terjebak dengan urusan BBM, urusan angkutan umum atau bukan angkutan umum yang semuanya saling mempengaruhi. Barangkali emang harus ada terobosan. Tadi yang saya katakan, perlu kita ada di kantor tiap hari gitu loh. Perlu kita bertransportasi, semuanya bisa kita lakukan secara elektronik dan lain sebagainya. Jadi kalau itu mau kita lihat sebagai suatu peluang solusi, barangkali kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang sangat kompleks karena tadi demand-nya sudah sampai di sini. Supply-nya ada di sini. Supply-nya tumbuh sangat lambat, demand-nya tumbuh sangat cepat. Jadi gap ini semakin lama semakin tinggi. Jadi memang nggak bisa hanya di attack dengan urusan disinsentif dan insentif tadi. Barangkali dengan urusan bagaimana kita kemudian mencari terobosan ICT misalnya, ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Saya kira masih banyak lagi pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang cemerlang untuk bisa menyelesaikan ini. Baik, Prof. Sutanto. Dan terakhir kita berikan kesempatan kepada Pak Lawrence Bangdama untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Eka. Kan sudah mulai tahun 2012 sudah ada subsidi kan bagi transportasi khususnya untuk pengadaan seperempat. Kan sudah masuk di APBN itu. Nah itu yang mesti ini, karena DPR menginginkan bahwa kenaikan BBM ini jangan sampai berdampak pada kenaikan transportasi kan. Oleh karena itu untuk salah satu mengatasi itu kan diberikan subsidi khususnya spare part dan juga untuk kredit ya kan, kredit bunga. Ini kan kita sudah pikirkan juga itu. Nah cuma ini kan dalam pelaksanaannya ya itu yang kita harus melakukan tugas pengawasan. Kemudian tadi dari Pak Suwardi soal bagaimana supaya UI ini melakukan penelitian APBD kalau bisa di Jabodetabek. Ini kan soal saya rasa UI sudah melakukannya itu soal kapasitas fiskal dari tiap daerah itu kan pasti sudah tahu, sudah ada itu. Nah cuma sekarang ini soal porsi belanja Pak. Kadang-kadang satu daerah itu belanja publiknya hanya 40% Pak, sedangkan belanja barang dan belanja pegawai yang lebih besar. Nah ini akhirnya hasil pembangunan itu termasuk tadi prioritas soal di bidang transportasi ini ya tidak bisa jalan gitu. Karena besarnya belanja barang dan belanja pegawai dibandingkan belanja publik.
Kemudian soal ini kan hanya di negara kita ini kan yang ada pemisahan bidang transportasi dan PU. Negara barat hanya satu saja, transportasi. Jadi bagaimana bisa jalan dengan baik, yang menangani prasarananya adalah kementerian lain. Ini menyangkut koordinasi. Sekarang PU dia yang merencanakan, menjalankan, mengevaluasi dan sebagainya. Sementara yang menggunakannya ini kan Kementerian Transportasi. Ini kadang-kadang tidak sinkron. Ini menjadi persoalan juga buat kita. Jadi bukan soal lembaga barunya, Pak. Bukan soal itu. Sebenarnya ini soal bahwa ada miss di kita ini suatu lembaga yang mestinya satu lembaga aja, tapi ya karena ini jadi dua lembaga, ini menjadi persoalan. Menjadi masalah. Mestinya tidak ada Kementerian PU itu sebenarnya, mesti Kementerian Transportasi saja. Karena yang menyangkut jalan ini di bawah, karena yang menggunakan adalah transportasi, mesti dia yang tahu bahwa jalannya baik apa tidak. Tapi ini kan kita punya ini kan terjadi persoalannya karena itu ada lembaga lain yang buat jalan, lembaga lain yang menggunakan, maka tidak sinkron dia. Jadi tidak perlu harus ada lembaga baru sebenarnya. Kemudian Pak Ismail soal BBM bersubsidi tidak efektif. Saya bilang tadi di awal memang tidak efektif. Karena penggunanya itu saya bilang kendaraan pribadi itu 44% itu dipakai oleh pengguna kendaraan pribadi. Sedangkan kendaraan publik itu hanya belasan persen saja. Dan ini kan tidak efektif. Kemudian subsidi kita ini pada badan, bukan pada orang. Ini menjadi persoalan. Begitu kepada badan, ini menyangkut soal data. Begitu datanya salah, maka pengobatannya akan salah. Nah, mestinya yang disubsidi itu adalah orang. Sehingga misalnya yang masyarakat yang tidak mampu memang disubsidi. Baik dari sisi transportasinya, dari sisi kesehatannya, dari sisi pendidikannya. Baru bisa efektif subsidi itu. Tapi begitu disubsidi kepada badan, maka ini menyangkut soal data. Begitu datanya salah, maka ya pengobatannya juga akan salah. Jadi saya bilang tadi di awal itu memang subsidi kita itu tidak efektif. Karena yang disubsidi adalah badan. Misalnya BBM bersubsidi kan kepada lewat Pertamina akan subsidinya itu diberikan. Kemudian soal bagaimana DPR sudah memberikan subsidi PSO kepada kereta api, kepada Pelni. Nah, itu tahun ini aja 800 miliar. Jadi supaya harga ekonomis dikurangi, harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi DPR menyetujui anggaran itu dalam rangka tadi supaya masyarakat didorong untuk menggunakan transportasi publik ya, sehingga ya berapa nilai yang misalnya harga ekonomis dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah ini bisa dibiayai oleh negara tentunya. Tadi misalnya dari kenaikan BBM itu kan sekitar 50 triliun. Cuma kan dialokasikan pada infrastruktur dasar, Pak, kurang lebih sekitar 28 triliun. Jadi bukan hanya 1 triliun, tapi pemerintah mengalokasikan ya di infrastruktur dasar seperti infrastruktur di pedesaan, irigasi di pedesaan. Jadi tidak pada prioritas pada infrastruktur publik yang umum. Nah, itu yang alokasinya memang kecil, tapi pemerintah mengalokasikan pada infrastruktur dasar. Kemudian soal pembatasan BBM bersubsidi, ya memang itu yang kita harapkan supaya jangan terlalu dielus-elus terus sampai dia mau meninggal juga terus saja subsidi. Padahal mestinya kan sejak bayi saja dia ditenteng, habis itu dia suruh harus berjalan sendiri. Tapi saya juga sepakat tadi Pak Izul mengatakan, ya kan, bahwa subsidi ini diberikan, tapi kadang-kadang daerah kan untuk mendapatkan pajak juga dari pengadaan kendaraan pribadi. Nah, ini menjadi suatu anomali dia. Jadi ada kebutuhan daerah untuk mendapatkan pajak, untuk membiayai daerahnya. Tapi di sisi lain juga kita bilang, Anda harus ke transportasi publik. Ini juga menjadi persoalan. Nah, dilematis juga ini menjadi masalah yang memang harus kita pikirkan secara bersama begitu. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Izul supaya ini harus komprehensif. Koordinasinya dari pusat, daerah, tapi itu peraturan perundang-undangannya juga harus kita benahi supaya ya semuanya berjalan dengan baik. Saya rasa begitu. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada seluruh narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:15 dan saya kira ini menjadi penutup pada kesempatan kali ini, dan tentu saja kita semua berharap bahwa pertemuan ini tidak berakhir di sini. Ada rumusan-rumusan kebijakan. Ini Pak Triarko saya kira nanti akan menindaklanjuti lebih lanjutnya bagaimana dan seperti apa. Saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk kita semua.
Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Agus. Demikianlah dialognya, tapi sebelum itu kita akan memberikan souvenir terlebih dahulu kepada para narasumber kita. Dan untuk pertama, kami akan mengundang Bapak Lauren, silakan Pak. Kemudian Bapak Irfa dan Bapak Insinyur Sutanto, kami persilakan untuk mendapatkan souvenir, dan kami undang Bapak Profesor Abimanyu untuk memberikan souvenir tersebut. Silakan. Selanjutnya, silakan kepada Bapak Irfa Amri PhD. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Sutanto Sodo, kami persilahkan. Untuk selanjutnya kita panggil kepada Bapak Danang Parikesit untuk dapat menerima penghargaan dari kita yang akan diserahkan oleh Bapak Abimanyu. Kami mengundang Bapak Budi Budi. Sitepu dari JIS, Iya, silakan Pak untuk memberikan souvenir selanjutnya. Ya, siapa? Ya, diundang kepada Bapak Triarko Nurlambang untuk dapat menerima penghargaan. Souvenir dan juga penghargaan yang akan diserahkan oleh Bapak Dari Budi. Bapak Budi Sitepu. Dan terakhir yang Bapak Fadli. Silakan Mas Fadli. Mas Fadli. Masih muda. Masih muda. Masih muda. Yang juga akan diserahkan oleh Bapak Budi Sitepu. Ya. Dan yang terakhir kami mau mengundang Bapak moderator kita, Bapak Agus, untuk silakan Bapak Budi sekali lagi terakhir untuk moderator kita. Menyerahkan Yang souvenir. luar biasa mengarahkannya hari ini ya, dialog terbuka pada hari ini. Dan kepada seluruh narasumber beserta moderator dan Bapak Budi dan Bapak Profesor Abimanyu, kami persilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, Kita kita, akan berfoto persilakan bersama. Bapak, kepada silakan. para narasumber dan juga moderator untuk dapat berfoto bersama. Ya. Kepada rekan-rekan akan ada pengumuman sebentar dari kami, dan kepada rekan-rekan dari pers kita akan menyediakan waktu khusus untuk konferensi pers, Konferensi jadi pers. nanti ada waktunya sendiri. Ya, jadi kita minta kepada rekan-rekan media untuk dapat tetap berada di tempat dulu. Ya, kepada Bapak narasumber beserta Prof. Abimanyu juga, kita akan mengadakan konferensi pers sebentar untuk para media yang telah hadir pada hari ini. Silakan Bapak, pada narasumber kami mohon untuk sebentar lagi menyediakan waktunya untuk konferensi pers yang singkat ini. Ya. Dan kepada rekan-rekan, untuk materi pada hari ini bisa Dapat didapatkan diunduh ya. Dapat diunduh di link yang telah disediakan. Bisa dilihat di layar di depan. ya. Dan kemudian kepada rekan-rekan yang VIP, para hadirin VIP bisa lewat sana dan akan disediakan Di sebelah kiri ya. Iya, Di makan sebelah siang. kiri dan juga yang untuk biasa ya. Untuk yang biasa pengunjung bisa biasa lewat dapat ke lewat di sini. sebelah kanan. Ya. Sekali lagi kepada rekan-rekan yang
bukan tamu VIP ya, Ya. bisa lewat di sebelah kanan kami dan akan mendapatkan makan siang beserta sertifikat di meja registrasi. Dan untuk tamu VIP kami Dapat harap ke sebelah kiri. kami untuk beramah-tamah terlebih dahulu Ya, ya. dan sekali lagi kita undang kepada rekan-rekan media untuk dapat tetap berada di tempat karena setelah ini kita akan mengadakan atau memberikan waktu untuk mengadakan konferensi pers Konferensi pers. kepada narasumber kita dan juga nanti kepada Bapak Abimanyu juga selaku pimpinan dari RCCC UI. ya. Oke. Sekali lagi terima kasih ya kita ucapkan kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di diskusi yang sangat menarik. Ya. Mudah-mudahan output dari sini lebih jelas lagi, lebih Ya. berdampak pada Indonesia khususnya di Ya. transportasi publik. Tidak hanya menambah pengetahuan daripada rekan-rekan semuanya, tapi juga dapat mengambil atau pemimpin-pemimpin kita atau yang menetapkan kebijakan juga dapat mengambil pelajaran ya Ya, that's terhadap right. apa yang akan bisa diimplementasikan ke depannya gitu. Oke, terima kasih.